Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Masito, NPM 1804041950, Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Di sini saya akan menjawab soal UTS manajemen perusahaan. Yang pertama, jelaskan fungsi dasar manajemen dalam organisasi. Fungsi dasar manajemen dalam organisasi ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan. Dan pembuatan keputusan. Itu menentukan tujuan organisasi dan memutuskan cara yang terbaik untuk mencapainya. Adapun pembuatan keputusan, bagian dari perencanaan yang berkaitan dengan memilih langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran organisasi. Adapun fungsi perencanaan itu yakni menetapkan tujuan, merumuskan strategi, menentukan sumber daya yang diperlukan, dan menetapkan standar dan indikator keberhasilan. Lalu yang kedua adalah pengorganisasi. Proses rencana yang telah ditetapkan dalam perencanaan adalah individu yang bertanggung jawab dalam organisasi. Di antaranya juga mengorganisasi sumber daya yang tepat untuk menjalankan perencanaan yang telah ditetapkan. Adapun fungsi dari pengorganisasi yaitu mengalokasikan sumber daya dan menetapkan tujuan dan prosedur yang diperlukan dan menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab. Lalu yang kedua, fungsi dari pengorganisasi yaitu kegiatan perekrutan, penyeleksi, pelatihan, dan pengembangan sumber daya, dan kegiatan penetapan sumber daya pada posisi yang paling tepat. Lalu yang ketiga adalah kepemimpinan, yakni proses implementasi program yang telah ditetapkan agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses motivasi agar semua pihak bisa menjalankan tanggung jawab dengan produktivitas yang tinggi. Adapun fungsi kepemimpinan yaitu mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada sumber daya manusia agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Lalu fungsi kepemimpinan yang kedua yaitu memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan dan menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat yaitu controlling atau pengendalian dan pengawasan. Adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan di organisasi dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target sekalipun terjadi perubahan lingkungan fisik, bisnis. Adapun fungsi pengawasan adalah pengevaluasi keberhasilan dalam perencanaan, tujuan dan target yang telah ditetapkan, lalu mengambil langkah klarifikasi dan koreksi penyimpangan yang mungkin ditemukan, lalu melakukan berbagai alternatif solusi dari berbagai masalah yang terkait pencapaian tujuan dan target. Lalu soal yang kedua, analisis manajemen menggunakan 4 dasar manajemen. Analisis manajemen sinar emas sudah membuat planning dan perencanaan, menghasilkan produk yang berkualitas untuk memenuhi permintaan yang terus bertumbuh dengan produk kertas, kemasan, dan tisu. Sinar emas dalam pengorganisasi sudah menjalankan bisnis secara berkelanjut dan terus berinovasi dan mengedepankan kerjasama untuk yang lebih baik bagi pelanggan, komunitas, karyawan, dan pemegang saham. Sinar emas dalam proses kepemimpinan membagi tugas, memberikan motivasi dan kebijakan yang ditetapkan seperti karyawan yang merupakan bagian integral dari kesuksesan sinar emas. Pengendalian dan pengawasan proses yang dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target sinar emas dalam tata kelola perusahaan yang efektif dan memastikan bahwa dengan integritas untuk memenuhi
dan mengelola kinerja dengan baik menggunakan pendekatan tata kelola berkelanjutan yang terus ditingkatkan. Lalu soal yang ketiga, apa yang dimaksud etika bisnis dan tanggung jawab sosial? Etika bisnis adalah prinsip dan standar yang menentukan cara mengelola perusahaan yang mencakup semua aspek baik individu, perusahaan maupun masyarakat dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi, dan sosial. Adapun manfaat dari etika bisnis yaitu yang pertama meningkatkan kredibilitas perusahaan, lalu yang kedua meningkatkan daya saing perusahaan, lalu yang ketiga membangun citra positif perusahaan, yang keempat perusahaan dapat menjelaskan bagaimana menilai tanggung jawab sosial perusahaannya, lalu yang kelima meningkatkan kepercayaan investor. Adapun prinsip dari etika bisnis yang pertama adalah jujur, memenuhi janji dan komitmen, memiliki integritas, dan memiliki loyalitas. Adapun pengertian tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut CSR adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasi perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksi dengan stakeholder yang melampaui tanggung jawab sosial khususnya di bidang hukum. Adapun fungsi CSR yang pertama adalah izin sosial untuk beroperasi. Bagi sebuah perusahaan, masyarakat merupakan salah satu faktor yang membuat perusahaan itu bisa berkembang atau tidak. Dengan adanya CSR, masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan akan mendapatkan manfaat dari perusahaan yang bersangkutan. Maka perusahaan akan jauh lebih mudah untuk menjalankan program dan kegiatan di daerah yang bersangkutan. Adapun CSR dapat memperkecil risiko bisnis perusahaan. Risiko bisnis seperti adanya perusuhan bisa diatasi dengan mudah jika seperti biaya pengalihan risiko bisa digunakan untuk suatu hal yang lebih bermanfaat untuk masyarakat ataupun perusahaan. Lalu CSR dapat juga melebarkan akses sumber daya. Jika dikelola dengan baik, maka menjadi keunggulan tersendiri untuk dapat bersaing untuk memudahkan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Dan fungsi CSR dapat memudahkan akses menuju pasar atau market. Seluruh investasi serta biaya yang telah dikeluarkan untuk program CSR bisa menjadi sebuah peluang yang baik untuk mendapatkan pasar yang lebih besar lagi. Termasuk di dalamnya bisa membangun loyalitas konsumen serta bisa menembus pasar yang baru. Lalu fungsi CSR bisa memperkecil biaya pengeluaran. Soal yang keempat, ada pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit dan membutuhkan biaya yang besar. Apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Jelaskan alasan Anda. Menurut saya, kurang setuju karena tanggung jawab dan CSR itu merupakan faktor yang dapat membuat perusahaan itu bisa berkembang. Dengan adanya CSR, masyarakat yang bertempat di sekitar perusahaan akan mendapatkan manfaat dari perusahaan yang
akan lebih mudah untuk menjalankan program atau kegiatan di daerah yang bersangkutan. Jadi, tanggung jawab sosial tidak merugikan bagi perusahaan karena seluruh investasi dan biaya yang sudah dikeluarkan untuk program CSR bisa menjadi peluang yang baik untuk mendapatkan market yang lebih besar dan bisa membangun loyalitas konsumen dan menembus pasar yang baru.